warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, orang tua saya, ibu-ibu, orang tua saya, serta saudara-saudara, adik-adik yang saya hormati. Sebagai satu saran untuk kita di masjid ini, mungkin di esok hari sudah bisa kita laksanakan. Jadi begini, sebenarnya setelah sholat isya itu kita ada sunnah ba'diyah isya. Nah, maksud saya begini, jangan terus kita lompat ke tausiah atau langsung ke tarawihnya. Maksud saya kita ba'diyah dulu. Nah, setelah selesai ba'diyah nanti, baru kita sambung tausiah. Jangan pula yang sunnah. Itu kan ba'diyah sunnahnya setiap hari. Orang yang setia bersama kita tinggalkan. Sementara orang yang datang setahun sekali itu kita pertahankan kan? Dekat ini. Ya harusnya dua-dua kita dapatkan. Nah itu kan, oke, itu yang pertama. Jadi saya harap besok sudah mulai kita laksanakan seperti itu. Jadi jangan buru-buru lah kita tarawih. Ba'diyah dulu kita. Saya yakin kita kan kuliahnya ini start semua kuliah saya. Tiba-tiba di ba'diyahnya kita kendor. Sementara dua rakaat ba'da isya itu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu, ya, yang betul-betul sering dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Berkesinambungan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang rukun puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Iya kan? Ya. Oke, saya yakin sudah paham kemarin. Sekarang saya tanya, bagaimana hukumnya ketika berpuasa boleh terlentang? Betul. Bagaimana hukumnya ketika berpuasa boleh terlentang? Batal nggak puasanya? Hah? Batal dulu. Sampai batal. Masya Allah. Kira-kira batal. Hebat pula itu. Enggak. Batal lah, makan jadi. Boleh terlentang. Itu terlentang pun lagi telurnya kunci Inggris, apel, nasi padang 2 bungkus kan gitu. Batal kalau boleh terlentang. Masuk kan? Orang ngerti. Enggak. Boleh terlentang sambil boleh terlentang. Itu maksudnya. Sambil boleh terlentang. Tanpa mau digas. Itu udah lapar kan? Iya, terlentang. Telan. Itu maksud saya. Oke. Oke lah kalau enggak. Ya. Catanya kurang mas gitu. Ini salah satu dari komedi. Enggak. Kalau Panggil Bapak Agus, panggil. Panggil Bapak Agus biar kita video dia. Panggil Bapak Agus. Bapak Agus panggil. Kunci Inggris. Obeng. Biar apa? Kita videoin Bapak dia lihat coba. Dikit kan yang gini kan harus ada nanti Ustaz. Oke, itu perkara umurnya ya. Sekarang kita masuk sedikit tentang kajiannya. Jadi ada beberapa yang disunahkan ketika kita berpuasa. Mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum tahu. Untuk yang belum tahu bisa kita amalkan
Yang pertama itu Tanya bos musik saya. kita mulai dari mana? Berbuka dulu atau sahur dulu? Katanya iya. Sahur. Oke. Sahur Bos. itu jangan Bos. sekali-kali kita Bos. tinggalkan. Bos. Sahur itu dasar kamu inna sahur barokah. Sahurlah kamu karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat satu kebarokahan. Apa yang dimaksud dengan barokah? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan itu. Bos. Yang dikatakan barokah, kalau ada sering kita dengar orang bilang barokah, barokah, barokah. Apa itu barokah? Ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Itu yang dimaksud dengan barokah. Is. Ada barokah di dalam sahur itu. Bahkan Imam An-Nawawi kita salah membaca Ke belakang kamera belakang. tasahharu, sahurlah kamu walau Jangan. bisa rakaat imani. Keputu. Sahurlah kamu walaupun sekedar meneguk satu teguk air. Keputu. Itulah pentingnya sahur itu. Keputu tadi kan. Kalau tadi kita tak selera makan, kalaulah tadi kita tak selera lauknya, kan misalnya gitu. Kalau tadi kita tak selera nasi padang yang disuguhkan, bisalah kita minum seteguk air minuman seminimal-minimalnya. Ini kan tanda bahwasanya kita ditenangkan untuk sahur. Nah, ada waktu yang paling baik sahur itu sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kapan waktunya? Wa afdhalus sahur. Dan hendaklah kalau kita sahur itu kita akhirkan waktunya. Jangan terlalu cepat. Maksudnya diakhirkan, janganlah pula Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada musibah baru kita sahur. Itu bukan mengakhirkan sahur, terlambat sahur. Batal itu Pak. Nampak. Matam. Maksud mengakhirkan itu ya kira-kira setengah jam sebelum waktu atau 15 menit sebelum waktu. Mengakhirkan. Ya. Dani. Kau. Ada yang terjadi misalnya Keringan kesiangan gitu misalnya kayak mana itu Ustaz? Ustaz bilang kan harus sahur. Oh, ibu, sahur ini tak kalah wajib. Kalau tinggalkan itu masih sah puasa kita. Tapi sebaik-baiknya supaya kita mendapatkan sunnah Nabi Muhammad, kita harus sahur. Itu. Nah, waktu sahurnya itu yang kita katakan lah. Jangan sahur di jam 12 boleh, sebenarnya boleh. Boleh dalam kitab Kifayatul Rakyat dikatakan di 10 lain. Sahur itu yang mulai dari tengah malam. Jam 2 boleh, jam 3 boleh. Waktu terbaiknya kapan? Di akhir-akhir subuh itu. Maksudnya sudah mau dekat azan subuh, tapi jangan sempat azan subuh. Imsak masih bisa kita sahur. Jangan kita pikir imsak itu udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Imsak itu mulai kita menahan diri dari aktivitas makan, minum. Maksudnya mulai kita perhatikan itu waktunya. Jangan cepat ada subuh kita masih makan. Itu maksudnya. Makanya waktu imsak itu harus sekitar 30 menit ya Pak. Nah, 30 menit. Kurang lebih begitu. Jadi kalau imsak masih boleh kita minum. Kalau kita bangun nanti di imsak itu Masuk lalut. salah cepat. Kalau bisa jangan lagi punya nasinya langsung aja telan. Selesai. Diiringi dengan air sebuah, saya yakin nggak bakal nyambung. Nah, itu tentang sahur. Ingat, perlu kita amalkan ini, ya, supaya kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bisa kita makan. berbuka puasa. Yang paling populer sekarang saya lihat di sosial media urutan bukaan puasa itu pertama nomor 1 gorengan. Ini list nomor 1. Orang paling suka kalau buka itu makan gorengan. Yang kedua kolak pisang. Nah, ya. Yang ketiga mungkin ada nanti sop buah.
Di sini pun terkenal luar sop buah. Di luar masih ada esensi daripada. Nah, sop buah. Yang keempat berikutnya terusnya. Sebenarnya ini bagus enggak? Boleh enggak? Sekarang saya tanya lagi, pernah nggak kita dengar istilah takjil? Takjil. Mas. Pernah ya? Apa itu dimaksud takjil? Takjil itu bukan makanan sebenarnya. Kalau ada orang yang bilang, ayo cari takjil dulu. Cari takjil. Sebenarnya takjil itu bukanlah artinya makanan, arti dasarnya. Ajala yu'ajil takjilan. Bahasa Arabnya. Artinya apa? Penyederaan. Kenapa dikatakan takjil makanan itu? Yang mungkin yang paling gampang selain makan nasi adalah makan ringan dulu supaya cepat. Kan gitu. Makanya disebut takjil. Lain kali kalau orang dari takjil yuk, dari penyederaan gitu kan. Sebenarnya bukan takjilnya yang dicari makanannya. Gitu ya. Takjil itu artinya menyegerakan. Jadi begini, kalau kita sahur itu diakhirkan, berbuka itu harus dipercepat, disegerakan. La tazalu ala ummati bi khairin ma ajjalu al-fitr. Senantiasa umatku itu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Ini hadis Rasulullah. Jadi kita harus segera berbuka puasa. Tapi tunggu dulu azan maghrib. Jangan sebelum azan digas. Dan jangan karena saya bilang segera digas terus ya kan. 1 menit pun kita bahaya. Kita harus hati-hati. Buka terlalu cepat. Misalnya ini 18.40, 39. Jangan kita maklumi sebagai kehati-hatian. Harus 40 dulu. Baru kita buka. Sempat kalau kita buka di 39, mana harus puasa kita itu? Ini satu perlu ini, harus kita pastikan. Harus kita pastikan. Oke. Terus berbuka itu paling baik dengan apa? Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Kalau kamu berbuka puasa, maka berbukalah dengan kurma. Wa innahu barakatuh. Karena di dalam kurma itu ada keberkahan. Fa in lam yajid tamra falyuftir ala ma. Kalau kita tidak punya kurma, maka kita berbuka dengan air putih. Nah, di dalam kitab Kifayatul Akhyar ini banyak pendapat mengenai kurma ini. Lantas kenapa alasannya dikatakan harus dengan kurma? Jadi begini, Imam Al-Rubiyani mengatakan dalam kitab Kifayatul Akhyar, katanya kita berpuasa itu yang usul basar. Puasa itu dapat mengurangi penglihatan kita. Basir, penglihatan. Saya nggak tahu apakah ini betul-betul terjadi, tapi cobalah kita rasakan. Kalau kita lapar mungkin agak punang-punang itu penglihatan kita. Ada oyong. Jangan sampai pingsan. Maka kurma itu ya kurma itu dapat mengembalikan kesegaran penglihatan kita itu. Nah begitu di dalam kitab itu. Tapi kalau kita tidak punya kurma, tidak masalah kita berbuka halal. Berbuka dengan yang manis-manis. Kalau misalnya senyum bapak di rumah manis, teh senyum bapak, kan gitu. Ya bolehlah dengan teh manis, kolak pisang, sop buah, ya kan? Mudah-mudahan lancar aja di buah kita sendiri kan. Amin. Enak. Jadi begini, untuk orang-orang yang mengantarkan makanan ke sini itu baik sekali. Mantok amal sholiman, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, falahu mithlu ajri shalim. Maka baginya
sama pahalanya seperti orang yang berpuasa. Luar biasa kan? Sebuah aja dikena udah pasien kali kan juga. Wah dikena nasi kan. Dia puasa, dia dapat juga pahala dari orang yang makan itu. Berapa orang? Nah, itu kan sedap jadinya. Sedap. Bisa buat nasi oh. Nah, itu maksud saya. Jadi, ya bolehlah semangat mengantarkan berbuka kembali. Ada kawan-kawan kan kawan? Enggak, maksudnya gini, pahalanya banyak kan gitu. Seperti orang kita dapat pahala puasa orang tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Dikasih kita pahala satu orang yang berpuasa. Puasa orang yang berpuasa itu dia tetap pahalanya. Enak kan? Nah, kalau ada bukti lapang kasih kan gitu. Kalau nggak ada tak boleh puasa. Ini kan sunnah-sunnah ini. Nah yang berikutnya berbuka dengan air putih. Kalau tak ada kurma, tak ada yang manis-manis, berbukalah dengan air putih. Fa'innahu tahur. Karena air putih itu sifatnya adalah suci. Ketika yang suci-suci itu masuk ke dalam hati, insya Allah dan mudah-mudahan hati kita akan bersih. Kan begitu? Nah, itulah yang diharapkan. Yang berikutnya adalah sunnah kita meninggalkan segala sesuatu yang sifatnya itu sia-sia, buruk dan jelek. Nah, jadi kalau kata orang, ini sering kita lihat, kalau ada orang bohong, batal puasamu, apa yang kau berpuasa? Padahal statusnya tak sampai batal. Yang membatalkan itu kan cuma makan, minum, dan lain sebagainya saya jelaskan kemarin. Mungkin kita jelaskan balik kan? Udah mau habis. Nah, yang bohong itu mengurangi hakikat dan pahala puasanya. Bolong-bolong lah itu puasanya. Kalau tadi ibaratkan baju ada koyak-koyaknya baju itu. Nah, kalau kita juga menceritai orang, nah begitu juga lah, bolong-bolong. Hukumnya itu sampai ke makruh. Makruh harus ditinggalkanlah sebaik-baiknya. Ya, jadi kira-kira itulah sunnah-sunnah berpuasa yang bisa kita jelaskan pada malam hari ini. Semoga ya ceramah yang agak panjang ini, agak panjangnya sekitar 20 menitan, bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan kita serta bisa kita amalkan dari hari ini sampai ke depan. Amin ya rabbal alamin. Kurang dari saya mohon maaf. Diakhiri dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.